Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 269, Kepo. Dari informasi yang disampaikan oleh Chen Xiaotian dan Jiang Tianhua, Huang Xiaolong menyadari bahwa Hu Sheng ini memiliki karakter yang penuh nafsu. Tidak hanya penuh nafsu, dia sebenarnya memiliki hobi yang sangat menyimpang, dia suka menangkap pria muda yang tampan. Setelah menangkap mereka, dia akan memotong bagian bawah mereka dan kemudian merusak wajah mereka. Menurut apa yang dikatakan Chen Xiaotian dan Jiang Tianhua, Hu Sheng ini tidak tahan melihat pemuda lain yang lebih tampan darinya, yang merupakan alasan utama mengapa kota iblis hitam memiliki begitu sedikit pemuda tampan. Huang Xiaolong sedikit mengernyit, dia tidak menyangka akan bertemu dengan orang ini, yang keluar untuk berjalan-jalan. Gadis itu tidak buruk. Pada titik ini, Hu Sheng menunjuk seorang gadis muda yang tidak jauh dari sana. Beberapa murid di sekitar Hu Sheng segera mengerti apa yang dimaksud tuan muda mereka. Pada saat berikutnya, dua orang di antara kelompok itu menghampiri dan mencegat gadis muda itu. Gadis muda itu tampak berusia sekitar 17 hingga 18 tahun, dan bersama gadis itu ada seorang pemuda berusia awal 20-an. Ketika pemuda itu melihat dua orang murid Sekte Sembilan Iblis menghalangi jalan mereka, wajahnya memucat, bahkan suaranya bergetar, apa yang kalian berdua coba lakukan? Apa yang sedang kita coba lakukan? Kedua murid Sekte Sembilan Iblis saling bertukar pandang dan tertawa terbahak-bahak. Salah satu dari mereka menunjuk gadis muda itu sambil mencibir, mencoba melakukan sesuatu yang baik, sangat baik. Murid itu melangkah maju dan mencengkeram pakaian gadis muda itu sambil berkata demikian, menyeretnya saat mereka berjalan ke arah Hu Sheng. Gadis muda itu kehilangan semua warnanya, berteriak panik, tidak, lepaskan aku, lepaskan aku. Pemuda itu ingin melangkah maju untuk menghentikan murid itu, tetapi dia tidak punya keberanian. Yang bisa dia lakukan hanyalah memohon dari samping, aku mohon, tolong lepaskan Xinlan, dia adalah istriku. Kami dari Sekte Timur Misterius. Sekte Timur Misterius. Murid Sekte Sembilan Iblis itu mencibir dengan angkuh, jadi, itu adalah Sekte Timur Misterius dari kota Roh Hijau. Kota Green Spirit terletak dekat dengan kota Black Demon, namun, Sekte Timur Misterius hanyalah salah satu sekte kecil di kota Green Spirit, kekuatannya bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Sekte Sky Magi. Karena itu, Hu Sheng tidak terlalu memperhatikannya. Saat ini, murid Sekte Sembilan Iblis itu sudah menyeret gadis muda Xinlan hingga dia berada di hadapan Hu Sheng. Hu Sheng menjepit wajah gadis muda itu di antara jari-jarinya sehingga dia bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia mengangguk sambil tersenyum tipis, tidak buruk, lembut dan cerah, benar-benar cantik. Setelah selesai memeriksa gadis itu, Hu Sheng menoleh ke arah pemuda Sekte Timur Misterius, berkata, karena dia adalah istrimu, aku tidak akan menyulitkanmu. Mendengar ini, pemuda Sekte Timur Misterius itu menjadi bersemangat, tetapi pada saat ini, Hu Sheng melanjutkan, selama dia menemaniku selama 3 malam, aku akan membiarkannya pergi. Kegembiraan di wajah pemuda itu lenyap tanpa jejak, berubah menjadi buruk, terutama ekspresi gadis muda itu, seolah-olah dia jatuh ke jurang neraka. Aku tidak mau, kumohon, ampuni aku. Ayahku adalah seorang tetua dari Sekte Timur Misterius. Gadis muda itu diam-diam mengumpulkan ki pertempuran di telapak tangannya saat dia mengatakan ini, tetapi, tepat saat dia bergerak, tangannya terjepit di bawah cengkeraman kuat Hu Sheng. Gadis muda itu hanya seorang Hautian Ordo ke-10, bagaimana mungkin dia menjadi lawan Hu Sheng, seorang Xiantian Ordo ke-4? Tetua Sekte Timur yang misterius. Menghalangi serangan gadis muda itu, Hu Sheng tertawa terbahak-bahak mengejek. Pada saat berikutnya, tangannya yang lain terulur, merobek bagian depan pakaian gadis muda itu dari dada ke bawah, memperlihatkan tubuh telanjang gadis muda itu di jalanan. Dua puncak muda yang montok bergetar saat gadis muda itu gemetar. Dia meronta dan menjerit, ingin melindungi dirinya sendiri. Sayangnya, kedua tangannya digenggam erat oleh murid Sekte Sembilan Iblis lainnya, semua perlawanannya sia-sia. Xinlan. Teriak tuan muda Sekte Timur Misterius. Ketika ia mencoba untuk maju, seorang murid Sekte Sembilan Iblis menyerangnya, membuatnya terpental dan mendarat di sudut jalan yang agak jauh. Hu Sheng menatap gadis muda itu, bahkan jika ayahmu adalah patriark Sekte Timur Misterius, apalagi seorang tetua, itu tidak akan membantumu. Sekarang aku memberimu 2 pilihan, 1, kamu memilih untuk menemaniku selama 3 malam, atau 2 malam, aku akan membiarkan bawahanku ini menemanimu sekarang. Saat Hu Sheng selesai berkata demikian, 20 lebih murid Sekte Sembilan Iblis di sekitarnya tertawa terbahak-bahak, mata mereka berbinar penuh nafsu, menjelajahi tubuh gadis muda itu. Orang-orang di jalan menonton dari jauh, tidak ada seorang pun yang berani keluar untuk menolong pasangan muda itu. Huang Xiaolong mengangkat kakinya dan berjalan ke arah gadis muda itu. Dia bukan orang yang suka mencampuri urusan orang lain, tetapi karena dia pernah mengalaminya, maka dia juga tidak akan mengabaikannya. Dia selalu merasa jijik terhadap orang cabul yang penuh nafsu dan memiliki kecenderungan psikopat seperti Hu Sheng.
Dua orang murid sekte penyihir langit yang mendampingi Huang Xiaolong menjadi panik melihat tindakan Huang Xiaolong. Dia buru-buru mengangkat lengannya untuk menghalangi Huang Xiaolong. Bangsawan muda Huang, lebih baik kita tidak pergi ke sana dan bersikap usil. Ya, Tuan Muda Huang. Pihak lain adalah dari Sekte Sembilan Iblis, pemimpinnya adalah putra penguasa Sekte Sembilan Iblis, Hu Seng. Murid lainnya juga berbicara untuk membujuk Huang Xiaolong. Keduanya menyampaikan dengan jelas makna yang tidak salah lagi. Pihak lain adalah putra penguasa Sekte Sembilan Iblis. Sekte Magi Langit kita tidak mampu memprovokasi masalah semacam ini. Sebelum kedua murid Sekte Penyihir Langit keluar bersama Huang Xiaolong, Chen Xiaotian memberi pengarahan kepada mereka, menyuruh mereka menyebut Huang Xiaolong sebagai bangsawan muda Huang, menekankan bahwa mereka harus menghormati Huang Xiaolong seolah-olah Huang Xiaolong adalah dirinya sendiri. Namun, keduanya tidak benar-benar melaksanakan kata-kata itu dengan tepat. Jika tidak, mereka tidak akan berani menghalangi atau menghentikan Huang Xiaolong. Tatapan dingin Huang Xiaolong jatuh pada dua murid Sekte Magi Langit. Satu kata bergema, enyahlah. Tekanan tak terlihat menyebar. Dua murid Sekte Magi Langit terkejut, tidak berani menatap mata Huang Xiaolong, dan dengan cepat mundur ke satu sisi. Pada titik ini, perhatian Hu Seng tertarik. Dia menoleh ke arah Huang Xiaolong. Melihat Huang Xiaolong muncul, dia terkekeh, berkata kepada murid-murid 9 sekte iblis di sekitarnya, aku tidak menyangka akan ada seseorang yang tidak takut mati. Gelombang tawa lainnya datang dari murid-murid sekte 9 iblis. Huang Xiaolong berjalan sampai 10 meter dari Hu Seng sebelum berhenti. Hu Seng menyerahkan gadis muda sekte timur misterius itu kepada murid sekte 9 iblis di sampingnya sebelum mengamati Huang Xiaolong dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dengan nada suara yang aneh dan berirama, Hu Seng berkata, dengan senyum puas di wajahnya, bocah kecil, kau tidak jelek. Seperti yang dikatakan Hu Seng, Huang Xiaolong saat ini, berusia 21 tahun, tingginya sekitar 5 kaki 9 inci, dengan alis tebal dan mata yang cerah, hidung mancung, dan rambut panjang yang diikat dengan santai. Secara keseluruhan, penampilan Huang Xiaolong memancarkan aura dan dominasi yang sulit dijelaskan, tidak peduli dari sudut mana seseorang melihatnya, tidak dapat disangkal bahwa Huang Xiaolong adalah pria yang tampan dan tampan. Semakin Hu Seng menatap Huang Xiaolong, semakin jengkel dia jadinya, api kecemburuan membara jahat di dalam mata bunga persiknya. Kalian tangkap bocah nakal itu, potong bagian bawahnya dengan satu pukulan di depan umum. Juga, gali matanya. Hu Seng memerintahkan salah satu murid sekte 9 iblis di sebelahnya. Melihat mata Huang Xiaolong membuatnya tidak nyaman. Baik, Tuan Muda. Dua murid sekte 9 iblis menjawab dengan hormat dan menoleh ke arah Huang Xiaolong sambil terkekeh dingin dan menyeramkan. Bocah kecil, kau akan memotong benda kecilmu sendiri atau kau ingin kami yang melakukannya? Salah satu dari mereka menyeringai, yang paling dibenci ayah ini adalah orang-orang usil sepertimu, jika kita bertindak, aku akan memotong benda kecilmu itu menjadi selusin bagian, jadi, aku sarankan kau melakukannya sendiri. Kedua murid sekte 9 iblis itu berjarak sekitar 3 meter dari Huang Xiaolong, ketika salah satu dari mereka tiba-tiba menghunus pedang panjang di tangannya. Cahaya dingin melesat di udara dengan kecepatan tinggi. Keduanya adalah Xiantian Orde kedua. Sebagai putra Huhan, orang-orang di sekitar Hu Seng dipilih setelah melalui seleksi yang cermat, masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Namun, tepat ketika pedang panjang murid sekte 9 iblis itu menebas ke arah Huang Xiaolong, tangan Huang Xiaolong terulur. Badan pedang panjang itu terjepit di antara dua jari Huang Xiaolong, membuat kedua murid sekte 9 iblis itu khawatir. Sebelum mereka sempat bereaksi, Huang Xiaolong bergoyang ke samping, dengan sekali jentikan, pedang panjang itu berputar, mengiris leher pemiliknya. Tubuh murid sekte 9 iblis itu membeku kaku di tempat, kepalanya tertunduk tak percaya menatap pedang panjang di tangannya. Darah perlahan mengalir di sepanjang pedang. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi sebelum suara apapun terdengar, tubuhnya jatuh. Semua orang yang menonton tercengang. Keheningan yang menegangkan menyelimuti jalan.